Oke, selamat Natal jemaat sekalian. Selamat ulang tahun jemaat sekalian. Ya, jadi ini istimewanya kita ya. Oke, baik. Jadi di grup WhatsApp banyak yang kaget kita merayakan Natal ya, di bulan Juni ini. Mereka pikir di Desember katanya. Oke. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kalau khotbahnya panjang jangan heran ya. Karena 1 jam tentang Natal, 1 jam tentang ulang tahun gitu. Oke, karena kita gabung ini ya. Oke jemaat sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami hari ini sungguh-sungguh mengucap syukur. Pertama, Juru Selamat umat manusia, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, menjadi manusia, dilahirkan sebagaimana setiap manusia dilahirkan mengenakan tubuh daging untuk menanggung dosa kami semua, dihukumkan dan bangkit dan kembali ke sorga, sehingga kami memiliki jalan keselamatan dan bisa pasti masuk sorga. Sungguh Tuhan, ini satu anugerah yang tak terhingga. Dan karena ada Yesus Kristus inilah, maka Grafe berdiri 30 tahun yang lalu. Berdiri Tuhan, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Untuk menghimpun orang yang percaya. Tuhan tolonglah kami, hari ini kami mengingat dua-duanya. Hari ini Tuhan, hati kami bergembira. Dan kami ingin kegembiraan kami terpancarkan juga kepada semua orang. Ya, tentu orang-orang yang kami kasihi, kami sangat ingin mereka diselamatkan. Dan bersama-sama dengan kami untuk menerima amanat yang agung, yaitu agar lebih banyak orang diselamatkan dan masuk ke dalam jemaat, dalam program yang Engkau adakan ini. Tuhan tolong kami, agar kesempatan ini kami manfaatkan dengan baik, merenungkan firman-Mu satu waktu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin mengajak membaca 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Ini sesuai dengan tema, mari estafetkan kebenaran sampai Tuhan datang. Estafetkan kebenaran sampai Tuhan datang. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat saja. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Dan sampailah tiba ular yang salah. Dan ketika ular dinyatakan salah, ya sebenarnya tidak ada alasan. Adam juga tidak ada alasan. Semuanya tidak ada alasan sebenarnya. Tapi yang menarik adalah di Kejadian pasal 3 ayat 15.
Tuhan berbicara secara simbolistik di situ. Simbolistik apa? Dia berkata bahwa akan datang dari keturunan wanita yang akan dapat meremukkan kepala ular gitu, dan tumitnya akan dipatuk. Nah, meremukkan kepala ular itu, kalau ular pada waktu itu adalah metamorfose dari iblis, kita bisa berkata begitu, berarti akan datang keturunan dari Hawa yang akan sanggup meremukkan iblis, menghancurkannya walaupun dia cedera. Nah, begitu simpel. Hawa mempercayai itu. Oleh sebab itu kita yakin Adam dan Hawa masuk surga. Kenapa? Karena dia percaya. Karena di pasal 4 ayat 1, ketika Hawa melahirkan Kain, dia berseru, dia mendapat seorang anak, Yehova. Dia pikir itu Tuhan sendiri. Dia menyangka dia melahirkan juru selamat. Dan dia tidak tahu masih lama sekali ke depan. 5.000-an tahun. Kalau sampai sekarang, berarti dari Adam 4.000-an tahun lebih. Kemudian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 4.000-an tahun lebih. Ini manusia ini nggak hidup segitu. Walaupun generasi pertama lumayan. Adam saja 930 tahun. Hampir 1.000. Tapi nggak sampai 4.000 lebih. Karena manusia punya umur nggak sampai segitu. Sementara juru selamat yang dinubuatkan yang akan datang masih jauh. Ya tidak bisa tidak. Bahwa janji pengiriman juru selamat yang harus diteruskan dari generasi ke generasi diestafetkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang belum memahami Alkitab sampai tuntas. Bahkan Christian Prince, si jago menginjil orang Muslim itu. Karena ketika Christian Prince ditanya, nah orang yang hidup sebelum Yesus, kalau percaya Yesus masuk surga, mereka percaya apa? Dia nggak bisa jawab. Saya kecewa sekali sebenarnya. Saya kecewa sekali. Padahal semua orang yang hidup sebelum kedatangan Yesus Kristus di Bethlehem, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Tidak ada jalan lain untuk masuk surga, jalannya cuma satu, lewat Yesus. Dari Adam sampai manusia terakhir. Tidak ada. Lalu gimana mereka yang hidup sebelum Yesus lahir? Mereka akan masuk surga kalau mereka menyadari diri orang berdosa dan membutuhkan juru selamat, dan kemudian mengimani juru selamat yang akan datang. Belum datang, akan datang. Begitu simpel. Iman yang begitu sederhana. Percaya kepada juru selamat yang akan datang. Asal ada hati menantikan juru selamat. Ada hati menantikan juru selamat, maka dia akan selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang janda berseru-seru, Yesus, Yesus, anak Daud, tolonglah. Yesus bilang apa? Imannya sudah menyelamatkan. Mengapa? Dia percaya bahwa akan datang juru selamat yang dilahirkan dari keturunan Daud. Berarti dia percaya Yesus ini adalah anak Daud, dialah juru selamat keturunan Daud itu. Saya selalu berkata, beda kalau dia tidak ingin, Yesus, Yesus anak Maria, masuk neraka dia.
Betul nggak? Tapi dia teriak, Yesus, Yesus, anak Daud. Imannya sudah menyelamatkannya. Dia teriak, Yesus, Yesus, anak Maria, anak Yusuf. Masuk neraka dia. Beda. Dia berteriak, Yesus, anak Daud. Dia mengimani Yesus yang juru selamat yang dinubuatkan. Penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Tadinya, awalnya, dua penjahat itu agak mengolok-olok. Mereka pikir kita penjahat disalibkan, ya itu memang risiko. Mereka olok-olok, kalau bisa turun, kamu turun dan selamatkan kami juga. Tapi yang satu berhikmat. Di dunia ini ada banyak manusia. Tapi yang berhikmat tidak begitu banyak. Ada yang kita mau selamatkan dia. Dia pikir kita mau tipu duit dia. Padahal tidak. Kita mau selamatkan dia. Kita mau selamatkan dia. Kita mau bawa dia ke surga. Dia tidak mau. Ada banyak orang di zaman medsos ini ya. Di zaman medsos ini saya kasih tahu. Asal orang itu punya keinginan di kepalanya, di hatinya akan kebenaran, banyak. Segala macam video, segala macam itu banyak. Ya. Saya bilang ini zaman medsos. Ini zaman kita nggak usah nyerang. Saya nggak mau nyerang itu agama tetangga segala macam lagi. Kenapa? Di YouTube udah banyak. Sudah banyak. Nggak usah saya tambah lagi. Kenapa? Orang waras tahu kok. Di sorga boleh kawin lagi nggak? Kan ngawur. Di dunia ini kita lebih dari satu nggak boleh. Masa sampai sana 70-an gimana sih? Yang punya otak sedikit saya tahu. Betul nggak? Nah sekarang kita lihat itu. Ya. Agama macam-macam. Ada agama yang apa katanya? Mandi di sungai tertentu padahal kotornya minta ampun-ampun. Dosanya bisa hilang. Kalau saya bilang tanpa dapat penyakit. Di mana akal sehat? Makanya saya bilang, kalau orang mau cari kebenaran, tapi kalau orang tidak mau cari kebenaran, dia mau masuk neraka, kita nggak bisa halang dia. Kita tarik tangan dia, dia tetap mau masuk. Gimana? Betul nggak? Dia tetap mau masuk. Akhirnya kita lepas, ya udah. Baru tadi pagi, ya, ada satu orang tanya di grup Anda tanya, GBA jawab. Dia yakin sudah pasti masuk surga, sudah selamat ini. Tapi dia bilang apa? Saudara anak-anaknya gimana cara bawa mereka? Ya saya kasih tahu. Kalau mereka tidak memiliki kemauan, tidak ada keinginan, kita nggak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa berbuat banyak. Yang penting dia harus punya kemauan. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus dinubuatkan. Nah, dijanjikan kepada manusia akan datang juru selamat. Berita ini harus diestafetkan dari generasi ke generasi. Wih, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Akhirnya tiap-tiap generasi Tuhan mencari siapa yang bisa meneruskan, janji Allah kepada manusia untuk kirim juru selamat ini. Siapa yang bisa pegang itu? Obor kebenaran Injil untuk menyelamatkan manusia, untuk diestafetkan satu generasi ke satu generasi. Alkitab mencatat sampai kepada zaman Nuh, kacau balau. Tinggal Nuh satu keluarga. Ada banyak perkiraan jumlah penduduk pada zaman itu. Kalau manusia hidupnya sampai ya hampir mau 1000 tahun, kira-kira melahirkan berapa anak?
Ya, makanya ada satu perkiraan, sekurang-kurangnya pada zaman Nuh itu manusia sudah 2 miliar. Sekarang manusia itu 8 miliar di muka bumi. Pada waktu zaman Nuh itu sekitar 2 miliar. 2 miliar manusia. Tinggal 8 orang yang masih alert, yang masih di kepalanya masih ingin kebenaran. Kamu bisa bayangkan. Sedihnya Tuhan. Sedihnya. Apa ini bikin manusia yang punya otak? Ya. Tapi dia nggak mikir. Dia tidak mencari Tuhan dengan otaknya. Sampai kacau balau. Sampai apa Tuhan bilang apa? Semua yang muncul di hati manusia itu jahat. Lenyapkan saya. Anda dilenyapkan. Oh saudara yang saya kasih tahu. Habis Nuh peristiwa. Oke. Ulang. Start awal. Baru generasi ketiga. Nuh punya anak Ham. Ham melahirkan Kusi. Kusi melahirkan Nimrod. Mereka bikin menara. Mau lawan Tuhan. Oke. Akhirnya. Dari Nuh. Ya. Manusia kelihatannya lupa sama Tuhan. Tahu nggak baru sampai apa? Di Kejadian pasal 12. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham, wow. Dipanggil Tuhan. Dan Tuhan bilang sama Abraham, saya akan memberkati kamu. Akan memberkati kamu. Berkat Tuhan lebih utama atau tidak dari materi duniawi dan yang lain-lain. Nah ini penting. Dari keturunanmu semua manusia di muka bumi ini akan dapat berkat. Wih, gimana? Anda sudah dapat berkat dari keturunan Abraham? Sudah dapat berkat dari Abraham? Hah? Sudah dapat belum? Sudah. Dikasih berapa dinar? Ya, bukan dapat duit, saudara. Kita dapat juru selamat yang turun dari Abraham. Kita dapat itu. Ya oke, keturunan Abraham akan datang juru selamat. Tapi itu diestafetkan kepada siapa? Saya baca di Kejadian pasal 17. Di situ sudah ada Ismail. Ya. Ismail. Tuhan masih menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian pasal 17. Dia bilang, aku mau membuat janji dengan kamu. Dari keturunanmu nanti. Ya. Lalu Abraham bilang apa? Sudahlah Tuhan, terimalah Ismail. Gitu. Tuhan bilang apa? No. Enggak Ismail. Dari Sarah. Dari Sarah. Waktu itu Sarah hampir umur 90 tahun. Abraham hampir umur 100. Tuhan bilang, akhirnya ceritanya, lahir siapa? Ishak. Oke. Dari Ishaklah akan lahir nanti juru selamat, jalurnya, jalur estafetnya. Ya. Nah, kalau Ishak punya satu anak, simple. Betul. Zaman dulu. Anda tahu sejarah cerita Raja Inggris lahir anaknya laki 2, ya kan? Terpaksa satu disingkirkan. 2 itu repot, betul nggak? Yang mana ini jadi putra mahkota? Repot. Satu akhirnya disingkirkan. Mukanya ditutup pakai topeng. Ya. Nah, Ishak, Ribka, anaknya kembar lagi. Anaknya kembar. Ya dong. Belum keluar aja di perut, udah mau ribut di dalam. Gimana ini ya? Enggak. Nah, akhirnya lahirlah. Siapa? Esau.
dan Yakub. Lahirlah Esau dan Yakub. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Menarik sebenarnya. Yang mana yang akan memegang tongkat estafet jadi nenek moyangnya Mesias? Yang mana ini? Wow. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya yakin kedua anak itu mendengar cerita orang tuanya. Bahwa kakeknya Abraham begini-begini. Bapaknya begini-begini. Akhirnya, tahu tidak? Esau sama Yakub. Saya sangat kagum sama Yakub. Ya. Tidak ada manusia yang tidak bikin kesalahan. Tidak ada. Ya. Yakub bikin banyak kesalahan. Tapi semua kesalahan Yakub ditutup habis oleh hatinya yang menggebu-gebu terhadap perkara rohani. Ditutup. Kenapa? Dari kecil dia sudah merindukan. Dia mau merindukan diberkati sebagai anak sulung. Mungkin Yakub mendengar bahwa dia keluar belakangan. Mungkin dia pikir, kenapa waktu itu gue nggak tendang-tendang agak kenceng sedikit gitu ya. Biar saya bisa keluar duluan gitu. Ya kan? Dan dia keluar belakangan, saudara. Tapi kerinduannya luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini orang cocok jadi nenek moyangnya Mesias. Karena kerohanian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebenarnya, bagi kita semua yang ada di sini juga, Tuhan mencari orang yang hatinya lebih berpaut tentang perkara rohani daripada perkara duniawi. Tahu nggak? Ya. Hatinya lebih berpaut perkara rohani daripada duniawi. Oh, Yakub. Pokoknya segala cara, karena gini loh, yang namanya orang kasih berkat kan gini, yang pertama disebut semuanya baik-baik. Makanya setelah disebut yang baik-baik, datang yang belakangan minta itu, ini second degree. Wah. Jadi makanya Yakub pikir, gue mesti yang duluan ini. Di backup lagi sama mamanya. Ya kan? Jadilah dia diberkatin yang duluan. Tapi Tuhan melihat ini orang, ya, keinginannya atas perkara rohani sungguh besar. Sungguh besar. Ya. Sungguh besar. Saya tidak tahu bagaimana sikap Anda terhadap perkara rohani. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 lah. Yang penting cari duit dulu gitu. Itu bahaya. Betul nggak? Padahal kalau engkau tahu siapa di balik perkara rohani itu, dialah yang memegang segala sesuatu. Dialah yang memegang segala sesuatu. Ya, di bumi maupun di sorga, dialah yang pegang segala sesuatu. Oleh sebab itu, Yakub kalau dapat berkat dari Tuhan, itu segala-galanya. Kita persingkat cerita. Setelah dia pulang dari Laban, habis ditipu sana sini segala macam, hampir mau mencapai si Esau. Besoknya akan ketemu Esau. Saya nggak tahu, Yakub mungkin sudah latihan kungfu bertahun-tahun gitu. Karena pikiran gini ya, kalau ketemu Esau, kalau dia mau balas dendam, mau ajak duel, gitu. Nggak kalah deh gua, gitu kan? Gitu. Sehingga apa? Tiba-tiba malamnya malah malaikat Tuhan yang datang.
bergulat sama dia. Kuras tenaganya, bergulat semalaman. Sekarang jago gulat paling nomor 1 di dunia itu nggak sanggup gulat semalaman. Paling berapa ronde selesai. Dan bisa duduk di samping gitu. Tapi Yakub, dia gulat semalaman. Kamu bisa bayangkan. Sampai sebenarnya itu Tuhan Yesus mau kalah. Bukan kalah sih sebenarnya. Dan susah menang gitu. Dan dia sengaja bikin lama. Dan Yakubnya itu tahu nggak? Sampai sudah mau pagi, Yakub masih nggak mau lepas. Dan Tuhan bilang, udah siang nih, lepaskan. Tahu nggak apa yang ngomong Yakub? Berkatin saya dulu. Ternyata Yakub menyadari ini bukan manusia biasa. Manusia biasa nggak ada yang bisa lawan saya. Nah, ini supranatural. Ini bukan manusia biasa. Maka ketika dia ngomong begitu, Yakub nggak mau lepas. Berkatin saya dulu, pokoknya. Waduh, betapa cintanya dia akan berkat Tuhan, betul nggak? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, gimana? Ada di antara kita di sini orang yang sangat merindukan berkat Tuhan sampai memaksa Tuhan memberkatinya. Hebat nggak? Hai anak-anak muda, kamu mau diberkati Tuhan? Kalau Tuhan membuka pintu bagimu, tidak ada satu orang pun bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup pintu bagimu, nggak ada orang bisa buka. Ya, maka itu, kesitulah kita berharap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Wow. Kita bicara estafet juru selamat dulu. Kita bicara estafet juru selamat. Akhirnya tentang juru selamat ini kita mesti penggal-penggal. Orang hebat-hebat semuanya, karena orang yang dipilih itu orang hebat-hebat semuanya. Sampai kepada 2 Samuel pasal 6. Kalau Anda baca Alkitab, 2 Samuel pasal 6. Ada satu orang gembala sederhana di padang yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Ya kan? Jangankan rakyat di Israel yang lain, saudaranya saja enggak nganggap dia bisa jadi raja. Betul enggak? Waktu Samuel datang mau pilih sama Isai, dia bilang salah satu anak kamu akan jadi raja. Suruh anak kamu kumpul semuanya. Semuanya kumpul. Satu ditinggal di padang rumput sana. Nah, kenapa? Saudaranya pasti bilang, enggak mungkin kau. Udah kau jaga domba di sini aja. Kami salah satu ini jadi raja. Ya. Kalian jadi raja? Oke lah, gua pangeran cukup lah. Ya kan? Kalian jadi raja, saya pangeran cukup lah. Makanya dia oke, kalian pergi aja. Doain ya, salah satu ya. Kalau udah jadi raja jangan lupa saya ya. Taunya apa tahu nggak? Kita udah tahu ceritanya kan? 1 lewat enggak, 2 lewat enggak, 3 lewat enggak. Sampai semuanya enggak. Lalu Samuel tanya sama Isai, apa anak kamu udah semua segitu? Ya dong. Sepikun-pikunnya, Isai masih ingat satu anaknya masih ada. Betul enggak? Oh, masih 1 katanya. Tapi dia sedang jaga domba di sana. Samuel bilang apa? Kita puasa sampai dia datang. Matilah kau. Nggak boleh makan sebelum dia datang. Kalau bisa, ya, itu pasti pakai forrider, tau nggak? Sampai di padang rumput, weh, calon raja ini, bawa balik situ. Dan di apa? Ya, diurapi jadi raja. Wah, Daud sadar. Dia itu bukan siapa-siapa. Daud bikin kesalahan nggak? Daud itu manusia yang ada salah nggak? Salah. Dia banyak salah. Tadi saya bilang Yakub orang salah banyak. Tapi kerinduannya akan Tuhan, hatinya yang berkobar-kobar untuk perkara rohani,
menutupi semua kesalahannya yang lain. Daud salah nggak? Wih, salah. Kalau untuk ukuran sekarang, hukumannya itu lebih tinggi dari Sambo. Betul nggak? Itu kan orang matikan ajudannya. Ini Daud matikan siapanya? Udah matikan prajurit yang paling setia, ngambil istrinya lagi. Waduh. Makanya saya bilang, ya, dia mesti hukuman mati. Tetapi, ya bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak ada manusia yang tidak berdosa, betul nggak? Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada. Nah oleh sebab itu, lalu apa hebatnya Daud? Hatinya kepada Tuhan luar biasa. Anda baca Mazmur 51. Habis ditegur oleh Nabi Nathan, Daud mengaku salah. Dan dia buat lagu kesalahannya. Nggak ada orang bikin lagu kesalahannya selain Daud. Ada nggak? Ya kan? Saya salah, gitu, bikin lagu gitu. Itu semua orang nyanyi, gimana? Daud bikin lagu, dia salah. Dan tahu nggak apa? Yang 2 Samuel pasal 6 itu hebat itu. Setelah Daud pindah ke rumah istananya, sedangkan tabut Allah dititipkan di rumah orang. Titipkan. Karena pada waktu zaman Saul, itu tabut itu ya sempat dibawa ke Filistin. Mereka jadikan jimat. Inilah salahnya. Ya. Manusia itu suka salah begitu. Ya. Tahu nggak itu? Nefatan itu ular tembaga yang Musa naikkan untuk orang Yahudi itu. Kemudian itu jadi berhala. Orang-orang Yahudi lalu sembah-sembah itu ular. Kacaulah. Sampai kemudian ya dihancurkan. Kalau nggak salah pada waktu zaman Josia. Dihancur leburkan. Nah, tabut itu lambang kehadiran Tuhan sebenarnya. Tapi mereka jadikan apa? Jimat. Mereka pikir kalau lawan orang Filistin kalah melulu, kalau jimatnya datang bisa menang. Zaman sekarang, Anda tahu nggak kekristenan yang kacau balau? Hari ini banyak Kristen, tapi Kristen yang nggak pakai akal budi, nggak pakai akal budi. Nah, kenapa kita rayakan Natal hari ini? Kenapa kita rayakan Natal hari ini? Kalau kamu benar-benar baca Alkitab, selidiki Alkitab, Yesus tidak mungkin lahir bulan Desember, musim dingin. Tidak. Lukas 1 ayat 26 bilang, Yesus lah, yaitu Maria mulai hamil bulan 6. Itu bulan Elul. Dan dia akan lahir 9 bulan kemudian. Itu bulan Sivan. Itu bulan Juni. Dan semua tanda-tanda yang lain mendukung itu. Anda tahu sebelum Yesus lahir, Maria berjalan dari mana ke mana? Dari Nazaret jalan ke Bethlehem. Boleh coba jalan sekarang. Nggak usah hamil dah ibu-ibu. Biasa aja. Gitu. Kamu boleh jalan. Katanya, jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem sekitar 5 hari. Ya boleh. Ditambah lagi hamil tua. Waduh. Capek tuh jalan. Ya. Capek. Bisa dilakukan di bulan Desember? Nonsense. Pada waktu Yesus lahir, ada sensus. Kaisar Agustus masih waras, nggak sinting. Masa ada banyak bulan dia pilih bulan itu musim dingin, betul nggak? Gitu. Itu kan mau nyiksa orang namanya. Ya, pasti semua raja akan bilang apa? Kaisar sinting. Suruh orang pergi pulang kampung semuanya di musim dingin. Nggak mungkin.
Dia pasti pilih musim yang paling nyaman. Apa? Awal musim panas. Enak sekali. Alkitab mencatat lagi, ada gembala di padang jaga dombanya. Itu sudah bukan Desember. Tidak mungkin Desember. Ya, ditambah apa lagi? Banyak sekali. Bayi Yesus lahir dibungkus pakai apa? Selimut tebal, berbulu, begitu. Bungkus pakai apa katanya? Kain lampin. Itu kain tipis. Itu bukan di musim dingin. Ya. Semua data yang ada yang diberikan oleh Alkitab tidak bilang musim dingin. Maka itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau orang Kristen beriman waras, bukan ikut-ikutan, maka dia tahu bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember, di bulan Juni. Nah, ini alasannya hari ini kita rayakan Natal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian, poin yang kedua. Itu baru poin 1. Mengenai Natal. Karena ini, lihat nih. Ini hijau-hijau. Ini Natal nih, kita Natal. Kita Natal. Nah, sekarang ulang tahun ke-30. 30 tahun. Ulang tahun ke-30. Enggak berasa. 30 tahun saya masih ingat fresh seperti baru pulang. Waktu itu. Bener-bener waktu pulang. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tahu nggak? Kemarin hari Jumat saya khotbah di chapel keluarga. Saya bilang hal yang terpenting adalah apa, teman? Kita tahu Tuhan menyertai, kita tahu kita di dalam program Tuhan, maka apapun juga yang di depan kita pasti tahu Tuhan menyertai. Tidak harus semuanya mulus terus, tapi Tuhan pasti pegang tangan saya. Tahun 93 saya pergi ke Amerika. Waktu itu ada 20.000 US dollar. Berhasil tabung. Setor sebagai jaminan 5.000 dolar. Beli barang-barang, pakaian, tiket segala macam habis 5.000-an dolar. Tinggal 10.000-an dolar sampai ke sana taruh. Biaya hidup di Amerika mahal sekali. Ya. Itu 1 bulan kira-kira 700-an dolar untuk satu keluarga. Kemudian sewa apartemen 550 dolar. Berarti habis 1.250 dolar satu bulan. Nah, you punya 10.000 dolar, tahan berapa lama? Tahan berapa lama? Enggak sampai setahun. Akhirnya apa? Stres. Lalu mulai berpikir, apa kesalahan ini? Ya enggak? Salah enggak? Sampai, aduh Tuhan, salah enggak? Nanti sekolah, ya toh, master aja enggak dapat, apalagi dokter, lalu pulang bodoh-bodoh, duit udah habis, nanti bikin apa? Ya toh? Saya mulai berpikir, salah ini, ya toh. Kita sampai seirit-iritnya. Sampai ya toh. Mau puasa, takut mati kelaparan, bagaimana ini ya toh. Waduh, akhirnya apa toh enggak? Anak-anak ikut stres, Stephen stres semuanya sudah. Kita musim panas 40 derajat. Saya baru tahu di Amerika kalau panas itu luar biasa panasnya dong. Kita di sini 33, haho di sana 40. Nyalakan AC, tiba, Pak, jangan nyalakan AC, duit kita habis. Waduh, mati anak saya udah stres. Lalu tahu nggak apa? Sampai satu hari saya bilang apa sama mereka? Udah, Tuhan mau kita datang ke sini. Pasti Tuhan menyertai. Kita minta Tuhan kasih tahu bahwa kami tidak salah di sini. Kami tidak salah, bukan bikin kesalahan. Tahu nggak apa yang terjadi? Luar biasa. Luar biasa. Terjadinya apa? Satu hari. Ini sudah sering saya ceritakan. Kira-kira jam 7 malam habis kami makan segala macam, kami mau belajar. Tiba-tiba Andrew bilang apa? Dia mau permen karet katanya. Walah, saya bilang kamu ini Andrew. Saya bilang,
Udah jam malam-malam gini kau mau permen karet pula, saya bilang itu. Mau gimana pergi ke supermarket beli, lagi pula duit kita mau habis, saya bilang itu. Udah kau belajar di dapur sana. Mereka belajar di dapur. Saya belajar di ruang tamu, kira-kira jam 9. Dua ibu-ibu datang. Satu orang bawa 2 kantong. Bang datang. Wah, Suhento, you stay too long here, we not visit you yet. Katanya, wah, ini semuanya barangnya dikasih ke saya. Anak-anak saya bilang bawa ke dapur gitu. Baru mereka buka-buka di dapur, Andrew datang bisik ke telinga saya. Tahu nggak apa dia bilang? Pak, permen karetnya datang sendiri. Ya. Wah, tuh ibu-ibu tanya apa? Dia omong apa? Dia bilang kalian bawa permen karet untuk dia. Oh, mereka senang. Luar biasa. Nah, saya bilang Tuhan mau yakinkan kita di jalan yang benar. Tuhan mau yakinkan kita di jalan yang benar. Terus tahu nggak apa? Ketik paper. Saya inovasi sedikit, pakai kardus kayak Indomie gitu, bikin kayak kerucut gitu, piramid gitu, tahu nggak? Jadi saya punya kertas taruh, jadi saya nggak usah lihat ke bawah begitu, jadi saya lihat begitu. Tapi saya memerlukan jepitan. Saya bilang sama Simo kira-kira waktu itu Senin. Saya bilang, Lin, kalau ke supermarket ingatkan beli 1 jepitan. Ya. Saya mau beli 1 jepitan. Baru Rabu malam, pergi ke gereja doa, parkir tidak jauh dari saya satu ibu-ibu namanya Wanda Helm. Dia teriak-teriak saya, Suhento, come here, Suhento, come here. Saya pikir dia ada apa ini ibu nih? Saya datang sama dia. Saya bilang, ada apa? Saya tanya dia. Dia bilang, dia buka bagasinya, teng gitu. Dia bilang ini di perusahaan suami saya, kertas ini sudah nggak mau mereka. Tahu nggak, suaminya kerja di itu, Lockheed itu yang bikin F-16. Ya. Dia bilang, kamu pasti masih bisa pakai. Mereka tuh sayang sama kami. Saya sekali lihat dia punya kertas yang masih bagus-bagus. Bukan kertasnya, saya hampir menangis. Tahu nggak apa? Jepitannya. Aduh Tuhan, saya termenung sebentar, dia tanya saya, ada apa? Saya bilang, saya baru mau beli jepitan. Dan dia bawa yang jauh lebih bagus yang saya bisa beli. Luar biasa, saya bilang, oh Tuhan, saya bilang, cukuplah Tuhan sudah meyakinkan benar. Kalau di sana musim dingin, tau nggak? Kita nggak, waduh, mandi itu takut, tau nggak? Bayangkan di luar es, kita mandi kan gimana gitu. Kita jalan di supermarket, Simu lihat-lihat parfum, saya bilang, jangan lihat yang begini. Jangan lihat yang begini, saya bilang, duit kita habis nanti, saya bilang, itu nggak beli yang begini, saya bilang gitu. Tahu nggak apa? Satu hari saya pulang kuliah, saya masuk Simu dengan ketawa luar biasa, kasih saya lihat. Dia punya parfum 1 keranjang. Waduh, 1 keranjang, keranjang kecil begitu. Saya sampai terheran-heran. Lin, mana kau dapat ini? Saya bilang, dia bilang apa? Tadi Mrs. Bell datang, istri rektor, dia bawa punya. Hah? Kok dia bawa dia? Mantunya kerja di toko parfum. Ini semuanya tester. Tes semuanya. Masih ada 1/2 botol, 1/4, 3/4. Jadi semuanya. Segala macam merek. Puas pakainya sampai habis. Waduh, makanya saya bilang apa? Tuhan sudah meyakinkan. Ya, kamu tidak buat kesalahan, Suhento. Kamu tidak buat kesalahan. Nah akhirnya, singkat cerita waktu mau pulang. Makanya saya bilang, Tuhan mau kita pulang ke Indonesia. Sekalipun pesawat kita jatuh, kita pasti hidup. Ya, pasti hidup punya. Ya, wah, luar biasa. Ya, makanya sampai beberapa tempat ditahan dari Norfolk terbang ke California, ketemu Pak Kuna satu keluarga. Ini masih ada yang ingat Pak Kuna. Wah, dia sambut bawa kami makan di restoran Korea lagi, pedasnya minta ampun. Waduh, dia bilang nggak usah pulang Indonesia lagi, kita bikin gereja di sini. Oh, saya bilang nggak bisa Pak Kuna, gitu. Gini. Dari California, Los Angeles terbang ke Taiwan. Di Taiwan ketemu Pak Timotius Chen, teman hamba Tuhan. Bawa kami jalan-jalan 2 hari.
Ya, nggak usah pulang Indonesia lagi, di Taiwan kita bikin gereja. Waduh, saya bilang nggak bisa. Saya sudah doa pulang Indonesia. Ya. Dari Taiwan terbang ke Hong Kong. Wah, di Hong Kong lebih seru. Ya, di Hong Kong Rabu malam saya khotbah gereja Indonesia Hong Kong. Wah, semua orang Indonesia. Ya, yang pindah ke Hong Kong, kaya-kaya. Habis saya khotbah, ada 50-an orang. Pemimpinnya maju ke atas. Kita sudah berdoa lebih dari 10 tahun seorang hamba Tuhan, dan hari ini dia sudah datang, katanya. Walah, matilah. Nah, akhirnya saya dari bawah bilang, dia bilang apa? Tangannya begini, katanya. Nanti kita omonglah pelan-pelan, katanya. Habis kebaktian, tau nggak? Kami dibawa pergi makan di hotel bintang 5. Mejanya 2 meter, penuh dengan makanan. Saya tanya sama dia, ini berapa orang kita yang makan? Ya kita inilah. Saya bilang, gila nih. Ini gimana cara habiskannya? Nah, kami mau Pak Suhento senang. Ya, nanti kita besok kalau oke, kita lihat anak-anak sekolah di internasional, nggak pakai bahasa Inggris, dia bilang. Dan kita bisa lihat pastori segala macam. Saya bilang, mohon maaf, 1000 maaf. Saya doanya sampai ke Jakarta, nggak nyangkut di Hong Kong. Walah, ya doa inilah dia. Aduh Tuhan, saya bilang ya, godaannya luar biasa, tau nggak? Godaan luar biasa untuk stay di Hong Kong sebenarnya. Luar biasa. Tahu nggak kenapa? Hari Sabtu mau berangkat, ketinggalan pesawat. Ya ampun deh. Padahal tau nggak, saya tinggal telepon mereka. Udah ada jadi, saya bilang, di Hong Kong aja. Mereka akan bawa mobil jemput kami. Tapi itu, akhirnya apa? Ketinggalan pesawat. Saya tanya sama itu China Air. Ini gimana ini satu keluarga ketinggalan pesawat? Dia bilang apa? Nggak apa-apa. Besok ya nomor flight yang sama, nggak tambah duit, nggak. Kalau gitu kita nginap di airport. Kita siap nginap di airport. Saya telepon Jemfu nih, hari Minggu pagi saya mau khotbah di Singapura. Saya mau telepon. Saya telepon Jemfu, saya bilang, "Bu, saya nih ketinggalan pesawat dong, nggak bisa khotbah besok." Dia marah sekali. Suhento bilang, "Saya promosi kamu berbulan-bulan, mana bisa begitu?" Dia bilang. Sekarang kau tinggalkan keluarga kamu di Hong Kong, kau beli tiket langsung, dia bilang, terbang sekarang, saya ganti semuanya. Waduh, mati lagi. Saya bilang sama Cimo, udah saya tinggalkan kali. Ini Jemfu marah-marah nih, saya bilang, saya mesti ke Singapura di khotbah, saya bilang ya toh. Saya terbang, ya toh. Saya beli tiket, saya terbang dari Hong Kong ke Singapura. Tahu nggak apa? Besoknya si muka lang kabut, tahu nggak apa? Tiketnya Andrew ke bawah saya. Mati. Aduh Tuhan, kenapa jadi begini? Tahu nggak ya? Saya udah di Singapura, tahu nggak ya? Tahu pagi-pagi si mu telepon saya. Yang dibilang, kenapa ini? Coba cek jas kamu ada nggak tiket Andrew? Saya baru itu. Oh iya, tiket Andrew sama saya. Airline-nya solusinya gimana? Beli tiket lagi, katanya punya Andrew, ya beli. Nanti yang ini boleh klaim kembali setelah di Jakarta. Oke lah kalau gitu ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Singkat cerita, sampailah di Jakarta 18 Juni. Saudara, 18 Juni. Minggu depannya, minggu malam sampai di Jakarta. Minggu depannya 25 Juni sebenarnya. 25 Juni. Grafe mulai. Kebaktian pertama. Kebaktian pertama. Sebenarnya pada waktu saya sampai di Jakarta, banyak gereja menghubungin saya. Mereka pikir, biarlah saya bisa masuk pelayanan. Saya bilang tidak. Waktu di Hong Kong saja mereka kecewa sekali. Mereka bilang apa? Pak Suhento nggak mau melayani kami cuma 450 orang aja. Ada gereja besar yang sudah menyediakan segala sesuatu. Enggak. Saya bilang, jangan pikir begitu. Nggak ada gereja. Nggak ada gereja. Nanti saya sampai di Jakarta baru mulai. Karena mereka kagetnya bukan main. Saya bilang itu, sampai di Jakarta, kita mulai. Kebaktian pertama. Berapa orang? Nanti kita berdiri di depan sini. Kebaktian pertama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang, Anda tahu nggak? Apa yang kita perjuangkan? Nama gereja kita, GBIA. Ini ada di situ.
purest motivation, highest morality, biblical doctrine. Gereja yang menjunjung tinggi motivasi yang termurni, moral yang tertinggi, doktrin yang alkitabiah. Maka kita selalu mempersilakan orang untuk ngecek, untuk periksa. Adakah pada kami doktrin yang tidak alkitabiah? Kasih tahu. Kasih tahu. Maka kita akan ikut itu. Kalau ada doktrin yang tidak alkitabiah, kasih tahu. Kenapa? Karena kami berani pasang nama Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Bukan Gereja Baptis Ibu dan Anak. Ini ada yang ngawur ini. Yang Gereja Baptis ya Independen Alkitabiah. Alkitabiah. Kita berani pasang Alkitabiah. Maka semua orang yang mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengikuti kebenaran Alkitab, mari bergabung. Mari bergabung. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. 30 tahun. Anda tahu, sudah lebih dari 60 gereja berdiri seluruh Indonesia. Dalam waktu 20 lebih tahun. 60 gereja. Bukan hasil saya, semua jemaat ada ambil bagiannya. Nanti kita sama-sama terima mahkota, amin. Sama-sama kita terima hadiah, amin. Kadang-kadang, ya dong. Saya seringkali ada acara, saya blok kelas, ya dong. Blok kelas ngajar dulu 5 hari, 3 hari 3 malam. Ayo jemaat, saya bilang, keluar duit, ya dong. Kenapa? Nanti sayanya yang gak enak kalau saya terima mahkota sendiri. Ya kan? Udah saya yang ngajar, saya yang keluar duit, saya keluar segala-galanya gitu kan. Nanti terima mahkota, terima hadiah surgawi, bilang, lu gak bagi-bagi tuh sama yang lain-lain gitu kan. Oh enggak, ya. Kita bagi-bagi. Kita sama-sama semuanya. Kita sama-sama, sehati. Seluruh Indonesia, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali ke ayat yang tadi kita baca. Ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kuat. Kita kuat karena kasih karunia. Bukan kuat karena kita hebat. Amin. Bukan kuat karena kita hebat, bukan. Ya, aduh. Saya selalu berkata, Tuhan, ya, seperti Daud yang dianggap remeh. Dan akhirnya dia jadi raja. Saya lebih lagi, saya selalu merenung, siapa saya? Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu. Ya, siapa saya? Saya pikir saya nggak ada apa-apa. Saya baru bersaksi di chapelnya. Saya bilang apa tahu? Saya dulu mau jadi hamba Tuhan. Saya sudah putuskan jadi hamba Tuhan. Saya nggak pikir sedikit pun saya khotbah di Jakarta. Saya pikir saya sekolah nanti selesai, saya akan beli tanah dekat Mandor. Orang Kalimantan Barat tahu Mandor itu ya. Di daerah Mandor itu ada satu sungai. Saya akan beli di samping sungai itu tanah. Nanti ya saya lebih pintar lah dari orang kampung sana dikit gitu. Saya bisa itu sungainya dicoakkan sedikit, ngalir ke dalam, piara ikan, di atasnya mungkin piara ayam segala macam, aku bisa hidup di situ, nginjilin orang kampung sana. Sebenarnya itu tadinya. Ya. Tapi ya ikutin Tuhan yang menuntun. Tuhan yang menuntun. Ikutin aja, pegang tangan Tuhan. Ya, pegang tangan Tuhan. Saya bilang, tahu nggak? Ini yang ikut paling awal ini tahu nih semuanya. Pak Hasan, Pak Timotius semuanya. Beli tempat ini saja luar biasa. Tuhan tuntun. Ya. Kami di rumahnya si Icu di sana STS. Ya. Duduk. Kalau Tuhan bisa kasih kita rumah, saya bilang,
tempat yang paling cocok itu di depan BP3R. BP3R ini. Mereka tanya kenapa? Saya bilang ini paling dekat panti kita. Kalau jauh nanti perlu mobil lagi untuk angkutan. Paling cocok di sini. Terus lalu itu apa? Saya bilang, ayo coba kita lihat yuk. Ada rumah nggak? Mau sewa atau mau apa? Siapa mau ikut? Bang, puter dari sana tuh, puter. Lihat nih rumah. Dijual katanya. Walah, dijual. Ya toh. Kemudian balik lagi saya sama mereka. Ada, saya bilang, dijual. Kami datang, beberapa orang. Gayanya kayak punya duit aja gitu. Lihat gitu kan. Tanya berapa? Wah, 525 juta. 525 juta. Boleh kurang nggak? Waduh, gaya kayak ada duit gitu. Padahal nggak ada duit. Sama sekali nggak ada duit. Udah kurang-kurang, nggak bisa katanya gini. Ya udah, ya, kita pulang, doa. Sampai hitung-hitungan. Itu Pak Timotius tuh masih duduk di sini, dia tahu tuh. Saya nelponnya, Lungkong, saya bilang, coba kau hitung. Waktu itu kalau saya dia masih Bang Sewu, di Bang Sewu. Saya bilang, Lungkong, coba hitungin. Ya, KPR 15 tahun kita bayar berapa dan sisanya cicil berapa? Lungkong tanya apa dong? Perlu cepat nggak kok? Lagi sibuk. Perlu cepat, saya bilang gitu. Cepat sebentar lagi dia hitung 15 tahun, ya toh? Karena 500 juta 20% 100 juta DP. Sisanya bagi 15 tahun satu bulan 7 juta. Kira-kira. Saya sama Simo kita ada Pak Hasan. Gimana nih? Di depan jual kue tiaw aja. Siap jadi tukang kue tiaw waktu itu. Jual kue tiaw aja. Ya, supaya bisa nutup nggak? Waduh gimana ini ya? Pikir. Ya udahlah kita doakan terus. Tahu nggak apa? Ajaibnya Tuhan. Ajaib Tuhan. 1 minggu kemudian, adiknya Simo, Pak Yohanes, dia nelpon. Kok dia bilang, dia nggak bisa tidur seminggu. Kok bisa gitu? Saya mau tolong kamu. Saya mau beli rumah, pinjamkan kalian 5 tahun. Setuju nggak? Oh, saya bilang setuju aja. Ya toh. Tapi 5 tahun nanti balikin saya loh. Ya pastilah, masa kita mau rampas punya orang, ya toh. Dia bilang kalau gitu boleh cari rumah. Sudah ada. Lo nggak apa? Lo yang bener dia bilang. Saya bilang sudah ada. Ya toh. Ya jangan saya serius loh kok. Dia bilang bukan main-main. Saya bilang sudah ada. Saya sudah lihat kok. Saya bilang gitu ya. Berapa? Ya 525 juta. Coba ditawar deh. Kita tawar. Orang nggak pegang duit tawar-tawar kan gimana gitu ya. Lalu tahu nggak apa yang terjadi? Dia datang. Terbang. Wah, saya bilang sama Simo, serius nih. Ahim serius tuh bilang. Lalu dia sendiri yang tawar segala macam, 480 juta. Oke, langsung bayar tanda jadi. Mantap nih saya bilang. Nah, kita teken 5 tahun. 5 tahun. Tuhan punya ajaib ya. Sejak saya lihat rumah ini doa, dia nggak bisa tidur. Ajaib Tuhan. Luar biasa. Tiap rumah ajaib Tuhan. Sayang nggak ada duit dong nggak. Habis ribut-ribut kita beli yang satu itu. 300 lebih malah. Turun harga. Yang sebelah sini Alfamart ini Pak David ini. Dia marah saya kenapa beli punya Koate nggak boleh punya dia. Saya bilang gimana lah Pak David. Tentu saya beli yang mepet saya dong. Masa beli yang sebelah. Ya. Wah kalau waktu itu ada duit. Satu blok ini saya beli habis. Karena waktu 98 semuanya mau lari gitu. Semuanya mau lari gitu. Saya nggak ada duit. Ya, kalau saya ada duit saya beli habis semuanya. Ya. Yang paling ajaib itu adalah beli yang satu ini. Paling ajaib dong. Ya. Anda bisa bayangkan, selisih 1 hari saja kita nggak dapat rumah satu ini. Selisih 1 hari. Saya sering kali berdiri di ujung sana. Ini kan 2 depan udah punya. Saya Tuhan, kita perlu rumah yang satu ini Tuhan. Saya bilang, ya. Tiap sore kalau saya berdiri di situ, saya bilang, Tuhan, kita perlu rumah yang satu ini, Tuhan. Ya. Tahu nggak apa? Sampai 1 sore, nah ini kalau orang karismatik dengar suara segala macam, saya nggak dengar suara. Tapi 1 sore, tahu nggak ya, ajaibnya bukan main. Hati saya ini, saya bilang sama Simo, Len, saya bilang, nggak tahu kenapa. Pokoknya sore hari ini saya harus ketemu Pak Yosef. Punya rumah.
Hah? Iya, hari ini, sore ini harus ketemu Pak Yosef. Saya bilang, saya nggak dengar suara, nggak dengar apa. Pokoknya saya harus ketemu Pak Yosef, hati saya. Saya tanya dia, mau ikut nggak? Mau katanya. Pakai sendal jepit, turun, puter sampai ke belakang sini. Saya teriak, Pak Yosef. Dia bilang, weh Pak Suhento. Dia bilang, ayo masuk ke dalam. Ngomong-ngomong anaknya satu, cuman di Australia. Saya bilang, Pak Yosef tempo hari waktu ribut-ribut 98 katanya mau pindah ke Australia. Saya bilang, gimana jadi nggak Pak? Oh ya kelihatannya begitu. Jadi rumah ini dijual Pak. Oh sudah laku. Oh sudah laku Pak. Iya. Yang beli siapa? Tommy Soeharto. Bukan dia Bang. Oh bukan. Jadi Tommy orang Medan. Oh. Berapa Pak lakunya? Saya tanya. 960 juta. Oh, sudah sip semuanya. Oh ya sudah, dia bilang. Tinggal dia datang nanti bayar. Belum bayar? Belum. Oh dia belum bayar Pak? 1 rupiah juga belum? Belum, tapi sudah oke semuanya. Jadi saya bilang, Pak Yosef, kalau saya yang beli rumah ini sekarang, saya bayar tanda jadi, bisa? Oh bisa aja. Pokoknya siapa bayar saya duluan. Hah, begitu Pak? Bapak ini jual sama si Tommy itu ada pakai agent nggak? Ada, riwayat. 960. Kita dua kan nggak pakai agent, tetangga. Kurangin lagi dikit sebenarnya. Lalu ngapa dibilang apa? 950 lah Pak, kurang 10 juta. Oke. Jadi gini Pak Yosef ya, kalau sore ini saya bayar, ini rumah punya saya. Oke, betul. Saya tarik tangan Simu, kita pulang. Simu tanya, bayarnya pakai apa? Pokoknya kita hitung duit kita, ya. Nah, hitung, kalau seingat saya 7 juta, si mobil 15 juta, kita mesti lihat kwitansinya masih ada. Tahu nggak apa yang terjadi? Simu tanya saya, sisanya bayar pakai apa? Sebenarnya saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma satu, sebenarnya Tuhan mau kita beli ini rumah. Ajaibnya luar biasa. Ulang hitung sampai ke receh-receh semuanya. Bawa kembali ke Pak Yosef. Ya toh, lengkap dengan kwitansi dan meterainya. Pak, tolong dihitung dan diteken. Habis dia hitung dan dia teken. Kami pulang. Sambil jalan saja Simo masih tanya, sisanya bayar pakai apa? Saya bilang saya tidak tahu. Ya. Tapi hanya tahu satu, Tuhan mau kita beli ini saja. Tahu nggak apa yang terjadi? Kalau bunyi telepon saya kaget. Saya pikir dia mau tagih yang berikut. Dan besoknya benar-benar bunyi. Waduh, waktu itu belum HP. Telepon rumah, saya tanya, Pak Yosef, saya bilang gini. Dia bilang, Pak Suhento, minta maaf ini Pak, saya ganggu. Saya bilang, kenapa? Ini sekarang Tommy berdiri di depan saya. Oh ya, saya bilang. Wah, dia marah-marah sama saya Pak. Oh ya, saya bilang. Lalu gimana ini? Dia bilang gini, Pak Suhento diminta ngalah, akan dikasih 30 juta. Gimana Pak? Waduh. Gini Pak Yosef, saya bilang, jangan salah paham. Yang beli rumah Bapak bukan Suhento, tapi Tuhan Yesus. Dia Yosef Katolik. Jadi saya bilang gini, yang beli rumah Bapak bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Kalau saya tidak berani batal. Kalau Bapak berani batal, saya nggak tahu lah. Oh nggak berani Pak. Dia bilang. Lalu saya bilang apa? Kalau gitu, Tommy-nya suruh pulang. Tommy-nya suruh pulang. Ajaib Tuhan. Ya. Ajaib Tuhan. Tuhan bayar dengan cara yang nggak kepikiran oleh manusia. Nggak kepikiran. Nah, saya tanya. 30 tahun Tuhan sudah menyertai ini. Dan kita tahu persis Tuhan pegang tangan, Tuhan pegang Grafe ini. Tuhan pegang. Pasti. Semua yang terlibat di Grafe ini ada mengalami pencobaan, tapi Tuhan menyertai. Betul nggak ya? Pak Hasan ya? Tuhan menyertai. Bisa jadi wali kota. Pak Timotius, lihat sekarang. Tanya duitnya di bank berapa. Iya nggak? Siapa bilang? Tuhan sertai itu. Desi ada di situ lagi. Sinta. Wah, itu. Semua Tuhan. Tuhan pegang tangan. Tuhan pegang. Dan saya lihat semuanya itu.
Ngalamin pencobaan nggak? Ngalamin, semuanya juga ngalamin ya kita. Kenapa? Tuhan mau kita tangguh. Betul nggak? Tuhan mau kita tangguh. Aduh, kira mulus-mulus ya sampai sini? Enggak. 6 kali pindah baru sampai sini. 6 kali pindah. Pindah sana, pindah sini. Sempat mau pakai ini gereja Fasos yang di sini itu. Ada punya orang kita itu. Opung siapa itu? Dia punya jenggot sampai segini itu. Saya mau sewa gerejanya. Dia bilang sama saya apa? Pak Pendeta, enggak usah sewa. Dia bilang, kita gabung aja jemaat kita. Bapak khotbah seminggu, saya khotbah seminggu. Saya pikir dalam hati, lu khotbah seminggu, kacau balau nanti gitu kan. Nggak bisa Pak, saya bilang nggak bisa. Kita beda doktrin. Langsung dia bilang apa? Lihat, saya mirip Tuhan Yesus kan. Saya mau berkatin kamu, saya lari. Aduh, saya bilang, ini kacau nih, kacau gitu. 6 kali pindah baru nyampe ke sini. 6 kali pindah. Dan Tuhan kasih cobaan yang luar biasa. Aduh, ya kita sampai ya. Wah, saya bilang air mata sudah banyak. Ya, air mata sudah banyak. Ya. Diusir lagi satu denominasi. Pak Hasan masih ingat kami ya berempat waktu itu pergi ya. Mau presentasikan OSAS itu dia benar diusir. Aduh, saya bilang ya udah. Ya, jangan pakai nama gereja kami lagi. Oh ya oke. Sampai di Sunter berubah. Saya bilang. Sampai di Sunter ini di belakang kita turunkan ganti A. Oh ya, dah selesai urusan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang saya ingin ini ayat ini penting. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang kita estafetkan itu kebenaran, doktrin. Doktrin gereja kita sudah mantap. 30 tahun mantap. Sudah didebatkan, diseminarkan, dibloklaskan. Beres. Nah, ada doktrin yang begitu bagus. Tapi kalau tidak ada orang untuk mengestafetkannya bagaimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Ini saya bukan untuk khotbah di sini saja, Stephen Andrew. Bukan, tapi semua GBIA. Dan sekarang makin sedikit orang yang mempersembahkan dirinya menjadi orang yang pegang obor estafet itu. Ini kekristenan cilaka. Kekristenan cilaka. Mengapa bisa makin kurang? Mengapa mahasiswa yang masuk STT berkurang? Mengapa berkurang minat orang untuk memegang obor estafet itu? Mengapa? Mengapa? Tahu nggak mengapa? Karena lebih banyak orang hari ini jalannya ngadap ke bawah, bukan ngadap ke atas. Karena manusia, sekarang orang-orang muda manusia ini tergiur medsos segala macam akan perkara duniawi, hatinya lebih berat kepada perkara duniawi daripada menyongsong hadiah surgawi. Saudara yang saya kasih dalam, cilakalah ibu-ibu yang tidak mengajar anak-anaknya dan mengarahkan hati anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Walaupun saya tidak setuju doktrin Pak Tong yang Calvinisme, tapi saya mendengar kesaksiannya, ibunya luar biasa. Ibunya luar biasa. Anak-anaknya semua jadi hamba Tuhan. Anak-anaknya menjadi hamba Tuhan. Apa yang dibanggakan oleh seorang ibu Kristen lahir baru yang mengasihi Tuhan, kalau bukan anaknya sungguh-sungguh melayani Tuhan? Ada seorang misioneri yang pergi ke Afrika, ke Kongo. Sebelum pamit dia datang kepada ibunya, kasih tahu dia mau jadi misioneri ke Kongo. Ibunya bilang apa? Saya lebih bahagia mendengar kamu mati di sana, ya, tadi makan binatang atau dimakan orang atau apa,
daripada kau balik nggak lagi jadi hamba Tuhan. Dengar. Dan anaknya pergi ke Afrika di sana dan menjadi misioner yang hebat. Dan omongan ibunya terngiang terus di telinganya. Dia harus jadi hamba Tuhan yang hebat. Ibunya akan mati senang, ibunya akan bahagia kalau mendengar dia menjadi hamba Tuhan yang baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang diomongkan oleh keluarga Kristen di meja makan, sarapan pagi, minum teh, apa yang diomongkan? Adakah engkau mengomongkan kepada anakmu betapa indahnya melayani Tuhan? Dia lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga. Karena semua yang ada di muka bumi ini akan habis selesai. Saya baru baca di HP saya, Jackie Chan bilang dia tidak akan kasih uang kepada anaknya, mewariskan kepada anaknya $1 pun. Karena dia harus mencari sendiri, bukan memakai uang saya. Lalu uangnya Jackie Chan mau diapain? Ada sekitar $400 juta. Diapain? Jackie Chan bilang dia akan menyumbangkan kepada berbagai institusi sosial. Jadi main kungfu pangpung depan $400 juta. Lalu disumbangkan kepada charity. Nanti masuk neraka, ampun. Tak apa jadinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana iman kita? Tuhan bicara kepada salah satu jemaat dari 7 jemaat di kitab Wahyu itu. Jemaat yang apa? Suam kuku. Ya, lukewarm water. Minum, panas tidak, dingin tidak. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Penyakit yang paling gawat dari kekristenan itu adalah bahwa jadi Kristen tetapi hangat, panas tidak, dingin tidak, suam-suam saja. Dan itu celaka sekali, saudara. Itu celaka sekali. Seharusnya setiap keluarga semuanya merindukan anaknya besar menjadi hamba Tuhan. Barulah mengestafetkan kebenaran ini, akan banyak yang mengambil tongkat estafet itu, obor itu, dan menyebarkan ke seluruh tempat. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlebih-lebih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya bicara Yakub, bagaimana pemilihan rohani lebih utama. Saya bicara tentang Daud. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Pemilihannya luar biasa. Ya. Dalam hatinya ada keinginan yang menggebu-gebu untuk Tuhan. Menggebu-gebu untuk Tuhan. Ya. Wah, ya, untuk Tuhan. Sampai dia bilang apa? Tidak patut saya mempunyai istana yang megah kalau tabut Allah tidak ada rumah yang bagus, lebih bagus dari itu. Dan dia bilang apa? Saya mau bangun rumah untuk Tuhan. Ada baca 2 Samuel pasal 6 nanti pulang dari sini. Tuhan akhirnya bilang apa? Di mana ada rumah yang bisa muat saya? Kalau langit itu alas kepalaku dan bumi itu alas kakiku. Mau berapa besar? Nathan pulang. Udah kasih tahu. Tapi Tuhan bicara sama Nathan, Nabi Nathan. Kamu balik kasih tahu sama Daud. Oke. Ya. Diterima keinginan hatinya, diterima. Tapi itu rumah hanya atas namaku. Dan bukan lagi dia yang bangun. Saya mau anaknya yang bangun. Karena apa? Tangannya penuh darah. Dia banyak bunuh orang. Dia panglima perang. Saya mau anaknya yang membangun. Oke. Daud nggak marah. Dia ngumpulin bahannya. Ya, Salomo yang membangunnya. Tapi hatinya untuk Tuhan sedemikian hebatnya.
Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mencari orang muda. Orang muda yang berani mengorbankan apapun yang lain dan untuk dia. Hoi. Ini yang dahsyat ini. Ini yang dahsyat. Ya. Nah ketika engkau mengorbankan apapun juga. Masa depan orang bilang, saya sebenarnya bisa jadi ini. Bisa jadi itu. Saya bisa dapat uang banyak sebenarnya. Saya dulu kepingin jadi konglomerat, saya kasih tahu. Ya. Saya umur 21 tahun saja saya sudah mampu beli mobil punya orang. Ya. Saya pernah kerja lebih hebat dari orang gila. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 saya jadi guru. Makan jam 1 sampai jam 5 saya kerja di perusahaan kontraktor. Jam 5 pulang, makan, mandi, semuanya. Pergi tawarin asuransi sampai jam 10 malam. Ya. Rencananya konglomerat nanti. Gitu. Tapi Tuhan bilang, Suhento, melayani aku saja. Oke, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Lupakan semua itu, melayani Tuhan. Nah sekarang, di mana ada orang muda demikian yang bisa menyambut tongkat estafet itu. Hari ini, ya, ada 2 orang anak saya, Stephen dan Andrew. Mereka yang akan meneruskan ini. Karena tema ini sudah, mari estafetkan kebenaran sampai Tuhan datang. Ya. Mereka dua-duanya tamat dokter. Dua-duanya tamat dokter. Saya bisa jadi spesialis, lumayan pintar. Bukan saya yang paksa mereka mau jadi hamba Tuhan. Bukan saya. Mereka dengar sendiri. Dua-duanya dapat piagam penghargaan yang ditandatanganin oleh Presiden Clinton. A student. Yang nilainya A semua. Waktu di Amerika itu kami keluarga Indonesia itu mengharumkan nama Indonesia. Bapaknya, anaknya, semuanya, ibunya luar biasa. Ya. Dan secara dunia, ya, kita tidak mungkin kalah dari orang. Tetapi, it's okay. Tuhan, kita anggap semua yang di dunia ini sementara. Sementara. Ya. Pada waktu saya keluar dari Astra tahun 84. Astra, Toyota, itu perusahaan terbaik waktu itu. Sampai saya ditanya, kamu dibajak oleh Mitsubishi atau apa? Bukan. Ya. Kamu digaji berapa nanti di sana? Enggak bisa. Kamu apa? Saya sekolah mau jadi pendeta. Pendeta itu digaji berapa? Sebenarnya enggak pakai gaji, enggak digaji. Hah? Mereka kaget. Memang sampai hari ini enggak ada gaji. Jadi yang saya terima itu tahu nggak apa? Itu operational fee. Gajinya nanti di sana. Ya, di sana gajinya. Yang di dunia ini hanya operational fee. Ya kan? Dari sini ke Bandung kan nggak bisa jalan kaki, mesti naik mobil, betul nggak? Makanya perlu beli mobil, itu operational fee. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Gaji belum, masa Tuhan alam semesta gajinya cuma segitu, betul nggak? Lebih miskin dari William Suryajaya yang punya Astra zaman itu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya sebenarnya saya belum terima gaji. Yang saya terima tiap bulan dari persepuluhan itu operasional fee, ya. Untuk itu aktivitas. Beli tiket segala macam. Nanti terima di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, siapa yang mau menyambut ini lagi? Tongkat estafet. Ya. Kebenaran. Kebenaran yang sudah diperjuangkan oleh Grafe 30 tahun. 30 tahun. Diestafetkan. Kepada orang yang dapat dipercayai secara karakter bagus. Dan yang cakap mengajar orang. Yang cakap mengajar orang. Amin. Ya.
Gimana? Hari ini ada yang mau mempersembahkan dirinya untuk Tuhan? Persembahan yang bagus itu adalah persembahan yang oke Tuhan, saya singkirkan semua ambisi dunia. Saya persembahkan diri kepadamu. Nah, itu Tuhan akan bilang apa? Oke, ya. Saya akan pakai kamu. Luar biasa. Oke, kita berdoa. Kita berdoa. Mari kita merenung 30 tahun Grafe berdiri. 30 tahun. Tuhan sudah memimpin dengan cara yang sangat ajaib. Sangat ajaib. Tuntunan Tuhan kita rasakan amat sangat. Rasakan betul. Semuanya. Tuhan dipermuliakan. Gereja ini memberitakan kebenaran, Injil yang benar, mengajarkan doktrin yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Bapa di surga, hari ini kami jemaat Grafe dan simpatisan yang lain yang hadir mengucap syukur 30 tahun Tuhan memimpin kami semuanya. Dan Tuhan, kami tahu tubuh kami melemah. Dan ada yang muda, yang lebih kuat. Dan kami harus menyerahkan, mengestafetkan gereja ini, pelayanan semuanya, kepada yang lebih muda. Dan biarlah Tuhan yang menyertai mereka semua. Tuhan, Engkaulah yang pegang hamba-hambamu, anak-anakmu, orang-orang yang mempersembahkan dirinya untuk melayani-Mu. Tuhan, Engkau pegang gereja ini. Sehingga pada saat bunyi sangkakala, semua jemaat bisa naik Tuhan ke angkasa menyongsong Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.